Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 257, Menyambut Tuan Muda. Huang Xiaolong mengerti apa yang ingin dikatakan Dusin, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Waktunya belum tepat baginya untuk bertindak. Dusin dan Deng Guangliang merasa terkejut dan bingung dalam hati, tetapi mereka tidak lagi mempermasalahkan hal itu. Tuan Muda, Chen Xiaotian mulai merasa curiga. Kalau kita tidak bertindak cepat sekarang, saat dia mengetahui kebenarannya, aku khawatir, Deng Guangliang mendekat dan memperingatkan. Masih ada waktu sebelum dia bisa menentukan apapun. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu khawatir, kamu hanya fokus memperhatikan gerakan Chen Xiaotian dan menunggu perintahku. Baiklah, kalian berdua pergi sekarang. Baik, Tuan Muda. Jawab mereka berdua sambil memberi hormat, lalu pergi dengan serius. Setelah keduanya pergi, Huang Xiaolong melanjutkan latihannya. Chen Xiaotian perlu waktu untuk menggali kebenaran, dan sebelum itu, Huang Xiaolong harus berusaha keras untuk menerobos ke tahap ke-6 Xiantian akhir. Tidak akan terlambat untuk bertindak setelah itu. Tentu saja, sebagian besar kepercayaan diri Huang Xiaolong datang dari kenyataan bahwa sebagian besar tetua sekte penyihir langit berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak terburu-buru untuk berhadapan dengan Chen Xiaotian saat ini. Menelan setetes ramuan Buddha geosentris, Huang Xiaolong duduk bersila dalam formasi 10 Buddha, diselimuti oleh energi spiritual dari dunia bawah, energi Buddha kuno, serta Ki naga sejati. Hari demi hari berlalu, dan segera, 15 hari pun berlalu. Huang Xiaolong, yang sedang berkultivasi di tengah formasi 10 Buddha, tiba-tiba terguncang. 3 cahaya terang keluar dari tubuhnya seperti tornado yang dahsyat, angin kencang bertiup di dalam aula kuil. Di meridian dan laut Ki Huang Xiaolong, Ki pertempuran dunia bawah, Ki pertempuran naga sejati, dan Ki pertempuran Buddha kuno mengalir melalui setiap bagian tubuhnya, mengalir dengan vitalitas. Ordo ke-6 Xiantian akhir, dia berhasil. Huang Xiaolong bangkit berdiri di tengah formasi, 100 tangan jasmaniah menyebar dari tubuhnya saat kekuatan Buddhisme membentuk Ki pelindung, memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Buddha 1000 tangan kuno. Dengan pemahaman Huang Xiaolong saat ini tentang seni sumi ilahi, dia dapat memproyeksikan 160 lengan, dan dia juga dapat membagi tubuhnya menjadi selusin avatar Buddha. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong berhenti, Ki pertempuran yang bergejolak di dalam tubuhnya berangsur-angsur tenang saat dia menghembuskan Ki busuk dari mulutnya. Akhirnya, ia berhasil menembus Orde ke-6 Xiantian akhir dan tibalah waktunya untuk menaklukkan atau menyingkirkan Chen Xiaotian. Tibalah waktunya untuk memegang kendali penuh atas sekte penyihir langit di tangannya. Tubuh Huang Xiaolong berkedip menjadi kabur dan keluar dari kuil sumi yang saleh. Aula besar markas besar sekte penyihir langit. Chen Xiaotian duduk di singgasana di atas podium dengan ekspresi muram. Bawahan yang ia kirim untuk menyelidiki tentang murid ketiganya Lin Yu kembali untuk melaporkan bahwa Lin Yu tidak dibunuh oleh wakil sekolah Blood Swallow Cui Ming. Kedua muridnya cukup berani untuk berbohong kepadanya. Sungguh menegangkan. Dia memerintahkan bawahannya di sampingnya, panggil tetua Gao Qing dan tetua Wu Honggang ke aula besar. Jika mereka berani melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, pemimpin sekte. Bawahan itu menjawab dengan hormat dan meninggalkan aula besar. Orang-orang ini adalah prajurit kematian yang dilatih secara pribadi oleh Chen Xiaotian dan setiap anggota kelompok adalah prajurit Xiantian. Jika sendirian, mereka mungkin bukan lawan Gao Qing atau Wu Honggang, namun, dengan lebih dari 30 orang dari mereka bersama-sama, mustahil bagi Gao Qing atau Wu Honggang untuk lolos dari penangkapan. Ketika pasukan prajurit kematian itu pergi, Chen Xiaotian tetap duduk di singgasana, merenung dengan muram. Gao Qing dan Wu Honggang adalah murid-muridnya, dia tahu karakter mereka dengan baik. Kecuali ada seseorang yang mengajari mereka di belakangnya, mereka tidak akan berani menipunya. Terlebih lagi, akhir-akhir ini, dia merasakan ada sesuatu yang salah di dalam sekte penyihir langit, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Perasaan ini membuatnya gelisah. Mungkin, menangkap Gao Qing dan Wu Honggang dapat membantunya memahami berbagai hal. Chen Xiaotian menyimpulkan sebisa mungkin. Namun, suara ratapan menyedihkan yang tiba-tiba mengganggu pikiran Chen Xiaotian. Chen Xiaotian mendongak, tampak tercengang. Suara ini terdengar seperti bawahan yang baru saja dia perintahkan untuk membawa Gao Qing dan Wu Honggang ke sini. Detik berikutnya, serangkaian ratapan tragis bergema di dalam aula, jeritan terakhir menjadi lebih jelas saat jarak semakin dekat ke aula besar. Mendengar teriakan-teriakan menyedihkan yang berurutan, Chen Xiaotian tersentak. Wajahnya sedikit pucat karena ketakutan yang luar biasa memenuhi hatinya. Serangkaian teriakan tragis ini semuanya berasal dari pasukan prajurit kematian yang ia kirim beberapa saat yang lalu, serta para penjaga di sekitar aula besar. Mereka semua adalah bawahan dan pasukannya yang paling setia. Apakah ada yang melancarkan serangan ke sekte penyihir langit?
Chen Xiaotian merasa ragu. Sekolah Blood Swallow atau Sekte Sembilan Iblis. Di Black Demon City, hanya dua kekuatan ini yang memiliki kemampuan melakukannya. Tepat saat Chen Xiaotian hendak keluar dari aula besar untuk memeriksa apa yang terjadi di luar, dia melihat salah satu penjaga berlari masuk dengan tubuh bersimbah darah. Pemimpin sekte, lari cepat. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, penjaga itu jatuh ke lantai, tidak bergerak lagi. Chen Xiaotian tampak jelek. Sebelum dia bisa melakukan gerakan berikutnya, beberapa mayat penjaga terlempar ke aula besar, di dada masing-masing penjaga ada bekas telapak tangan berwarna merah mencolok. Telapak darah. Mata Chen Xiaotian melotot melihat pemandangan itu. Blood Palem merupakan jurus pertarungan tingkat tinggi milik Sekte Penyihir Langit, hanya mereka yang berposisi tetua ke atas yang diperbolehkan mempelajari jurus ini. Pada saat ini, segerombolan orang menyerbu ke aula besar. Chen Xiaotian berbalik untuk melihat dan dia melihat Geng Ken berjalan masuk, mengenakan jubah merah menyala, dengan sekelompok tetua Sekte Sky Magi mengikuti di belakangnya, termasuk dua muridnya, Gao Qing dan Wu Honggang. Orang-orang yang baru saja dia perintahkan untuk ditangkap bawahannya, ada di antara para tetua yang memasuki aula bersama Geng Ken. Tidak hanya itu, bahkan murid tertua dan kedua, Dusin dan Deng Guangliang berjalan memasuki aula, mengikuti setengah langkah di belakang Geng Ken. Ekspresi Chen Xiaotian menyamakan badai gelap yang sedang terjadi. Geng Ken, apa yang kau lakukan? Chen Xiaotian yang sudah mengatasi keterkejutannya, justru menjadi lebih tenang dan menegur Geng Ken. Berhenti 6 hingga 7 meter di depan Chen Xiaotian, Geng Ken memasang ekspresi dingin dan merendahkan di wajahnya. Sambil mencibir, dia berkata, bagaimana menurutmu? Saat mata Chen Xiaotian menyapu Gao Qing, Wu Honggang, Dusin, Deng Guangliang, dan sebagian besar tetua Sekte Sky Magi, dia tiba-tiba mendongakkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Berhenti tiba-tiba saat tawanya mulai, Chen Xiaotian menatap dingin ke arah Geng Ken, si cebol kecil, sepertinya aku, Chen Xiaotian meremehkanmu. Tapi, tidak akan mudah jika kau ingin duduk di tempat pemimpin Sekte Sky Magi. Chen Xiaotian tengah merenungkan siapakah yang mengarahkan Gao Qing dan Wu Honggang dari belakang, namun ketika melihat Geng Ken, dia sudah menduga bahwa dalang itu tidak lain adalah Geng Ken. Bukan hanya 1 atau 2 hari sejak Geng Ken memupuk ambisi mengambil alih posisi penguasa Sekte Penyihir Langit. Namun, baik Geng Ken maupun tetua Sekte Penyihir Langit tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, mereka semua berbalik dan mundur ke samping, membuka ruang yang lebar di tengah, dengan kepala menunduk penuh hormat, menuju pintu masuk. Di hadapan ekspresi bingung Chen Xiaotian, seorang pemuda berambut hitam yang memancarkan aura mendominasi berjalan memasuki aula dengan langkah gemetar. Kami memberi hormat kepada Tuan Muda. Geng Ken dan para tetua Sekte Penyihir Langit yang hadir berlutut memberi hormat, suara mereka meninggi, menggetarkan aula yang luas itu. Mata Chen Xiaotian terbelalak, dipenuhi kebingungan dan keterkejutan saat dia mengamati pemuda berambut hitam itu. Huang Xiaolong melangkah masuk ke aula utama Sekte Penyihir Langit, wajahnya tetap tanpa ekspresi bahkan saat dia melihat Geng Ken dan para tetua berlutut memberi hormat, berdirilah. Kami berterima kasih kepada Tuan Muda. Geng Ken dan yang lainnya berdiri setelah mengucapkan terima kasih. Huang Xiaolong berjalan santai sampai dia berada di depan Chen Xiaotian. Baru pada saat inilah Chen Xiaotian tersentak kembali ke masa kini dan menyadari bahwa ia telah salah dalam kesimpulannya sebelumnya. Orang di balik Gao Qing dan Wu Honggang bukanlah Geng Ken. Siapakah pemuda berambut hitam ini?